Para ulama menyebutkan, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Tauhid sebuah pembahasan untuk menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai Tauhid. Seseorang mengucapkan insya Allah dalam doanya. Ini bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Semoga kita berjumpa lagi ya di syurga Allah insya Allah. Semoga kita istiqomah ya insya Allah. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah ya insya Allah. Ini menyelisih akidah ya. Nahan Nabi SAW anil istithna fi du'a. Nabi melarang ucapan insya Allah dalam doa. La yaqul ahadukum rabbi ighfirli in syi'ta. Jangan salah satu di antara kalian mengatakan Allah ampunilah dosaku in syi'ta, jika engkau berkehendak. Apa arti insya Allah? Jika Allah berkehendak. Ini terlarang. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya dalam Bukhari. Disebut kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Apa hikmahnya? Kenapa hal itu dilarang oleh Nabi? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena ada dua perkara yang mengandung dua perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid seorang hamba kepada Allah. Yang pertama, ucapan dia insya Allah dalam doa itu mengesankan seakan-akan perkara itu sulit untuk Allah lakukan, berat untuk Allah lakukan. Logikanya ketika kita meminta sesuatu yang menurut kita ini berat kepada orang tersebut, kita katakan bantulah kalau kamu mau. Padahal tidak ada sesuatu yang berat di sisi Allah. Makanya setelah Nabi melarang ucapan insya Allah dalam doa, di akhir hadis Nabi katakan, fa innallaha la yata'azam indahu syai'un a'ta. Tidak ada sesuatu yang berat untuk Allah berikan. Makanya dalam doa, nah itu berikutnya. Yang kedua, karena mengandung perkara yang kedua yang juga bertentangan dengan akidah. Ucapan insya Allah dalam doa ini mengesankan kita tidak terlalu butuh kepada Allah. Logikanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ketika beliau menjelaskan bab ini, mensyarah matan bab ini, ketika seorang meminta kepada orang lain dan dia gengsi, jaim, ya, jaim dan gengsi ketika meminta orang lain, bantulah kalau ente mau. Karena dia nggak merasa butuh, nggak memperlihatkan kehinaan dirinya, nggak ingin memperlihatkan kebutuhannya. Ya kalau ente mau bantu ya bantulah. Ini kan ya kurang merendahkan diri. Berbeda dengan orang, ya akhi bantulah ana, tolonglah ana, bantu ana. Mana lebih merendahkan diri dengan ucapan yang pertama, ente bantulah kalau mau bantu. Yang kedua yang lebih beradab atau yang pertama? Yang kedua. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam syurga jika Ia mau. Ini makna semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga insya Allah. Ini masih terjadi pada sebagian yang orang yang sudah lama ngaji. Bahkan sebagai khatib Jumat, bahkan sebagian ustaz dan dai masih seperti itu. Kenapa? Yang pertama mungkin lupa, sabqul lisan, keceplos, ya, atau karena nggak belajar kitab tauhid. Ada orang udah belasan ngaji kitab tauhid belum pernah tamat. Ada orang bertahun-tahun ngaji usul tsalatsa belum tamat, padahal touring tiap tahun, tiap bulan touring 2 hari 3 hari, tiap minggu touring, punya waktu 2 3 hari untuk belajar usul tsalatsa dan kitab tauhid, nggak ada waktunya. Hah? Terus mengatakan menggenggam sunnah dengan seperti menggenggam bara api, katanya. Belajar usul tsalatsa saja baru 15 menit udah kena rematik dan asam urat. Tapi touring berjam-jam kuat. Begitu belajar akidah, ngantuk. Tapi begitu kajian yang membahas tips-tips agar sukses dalam poligami, buah langsung semangat segar dan duduk paling depan. Gimana mau benar akidah ya? Gimana melurus akidah? Ini salah satu contoh. Sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan tauhid. Dan orang yang udah lama ngaji, terkadang masih jatuh ke dalamnya. Ya, semoga kita semua istiqomah lah di atas sunnah insya Allah ya. Semoga kita semua masuk syurga ya insya Allah.
Ini keliru, fatal ini. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan dalam kitab Tauhid, beliau sebutkan. Mestinya amin. Semoga Allah Jalla wa Ala masukkan kita ke dalam syurga, amin. Innahu waliyu dzalik. Mestinya amin. Karena amin artinya Allah mustajib. Ya Allah kabulkan. Maka Nabi mengatakan, Udu'ullah wa antum muqinuna biijabatih. Berdoalah kalian kepada Allah. Berharaplah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin, seyakin-yakin bahwa Allah akan mengabulkannya.